Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Yang tidak bersalah, silakan duduk saudara. Saya ingin Anda membayangkan Anda melakukan check up rutin kesehatan, lalu dokter Anda telepon malam-malam. Anda kaget karena hasilnya mestinya besok pagi, tapi dia telepon malam-malam. Lalu dia bilang begini, sorry saya harus telepon Anda malam-malam, tetapi saya harus menyampaikan kabar ini, Anda punya kira-kira 8-12 bulan tersisa dalam hidup Anda. Saudara, kalau Anda mendengar prognosis sedemikian, Anda tahu kan bagaimana harus bereaksi. Anda akan berhenti menyia-nyiakan waktu hidup Anda yang sekarang cuma tinggal 12 bulan. Anda akan cancel semua hal-hal yang sepele dalam hidup Anda. Anda akan memperbaiki relasi yang rusak, yang renggang selama ini. Anda akan mengatakan hal-hal yang perlu Anda katakan kepada orang-orang tertentu. Melakukan hal-hal yang tertunda selama ini. Nah saudara, pada waktu Paulus menulis surat ini kepada orang Kristen di Efesus, dia bukan sedang mengatakan ini kepada orang-orang yang sedang mengalami terminal diagnosis. Bukan saudara. Tapi dia mengatakan kepada orang Kristen yang juga tidak tahu beberapa hari yang mereka itu miliki. Karena mereka hidup di tengah-tengah budaya yang sangat-sangat hostile, yang sangat kejam terhadap orang Kristen. Mereka tinggal di kota Efesus, saudara, yang bisa jadi karena budaya yang ada saat itu membuat mereka itu kehilangan nyawa mereka karena iman mereka dalam Kristus. Itu sebab dia bilang, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi saudara, bagaimana kita berhenti menyia-nyiakan hidup? 3 ayat yang tadi kita baca, itu sebab 3 poin, 3 movement saudara. Yang pertama, kita akan melihat examine your life, redeem the time, understand God's will. Periksa hidupmu, tebus waktumu, dan pahami kehendak Allah. Mari kita lihat yang pertama, saudara. Anda itu berhenti menyia-nyiakan hidup kalau Anda memeriksa hidup Anda dengan seksama, dengan hati-hati, tidak dengan sembarangan. Nah, waktu Paulus bilang, look carefully how you walk, kata jalan, ini kata favorit Rasul Paulus ya. Kalau Anda sudah di ICC berbulan-bulan, Anda melihat bahwa di dalam kitab Efesus ini berkali-kali dia pakai kata ini, kata berjalan. Ya, di pasal yang kedua dia bilang, dulu kamu berjalan seperti orang mati di dalam dosa, seperti zombie rohani. Tapi sekarang setelah kenal Kristus, kamu berjalan di dalam pekerjaan baik yang Allah sudah persiapkan sebelumnya. Berjalanlah sesuai dengan panggilanmu. 4 ayat 1, saudara. Dan sekarang di ayat yang ke-15, dia pakai metafora yang sama. Berjalanlah seperti orang bijaksana, bukan seperti orang bodoh. Nah pertanyaannya adalah, bagaimana kita tahu kita sudah berjalan dengan bijak atau seperti orang bodoh? Apa yang membedakan orang bijak dan orang bodoh? Ini pertanyaannya. Nah saya kira jawabannya itu ada di kata ini saudara. Akribos, kata carefully, atau bahasa Indonesia, perhatikan dengan seksama. Kita sudah jarang dengar kata seksama ya kalau di Australia, ya kan? Karena itu bahasa Indonesia yang ejaan yang disempurnakan tahun 74 gitu. Jadi Anda jarang dengar. Tapi yang dimaksud adalah akribos. Siapa yang sudah tahu kata akribos? Yang sudah baca menghidupi Injil dan menginjili hidup mungkin sudah tahu Anyway, nggak penting. Akribos adalah
artinya precision, saudara, akurat. Akribos itu artinya adalah thoroughness, sangat komplit dan berhati-hati. Nah, kalau kita mau tahu ini, kita perlu tahu di mana di Perjanjian Baru kata ini dipakai. Ada minimal 4 tempat, saudara. 4 tempat di mana kata akribos itu dipakai. Yang pertama di Injil Matius. Konteksnya, kalau Anda masih ingat cerita Natal, naratif Natal, ketika ada raja dari timur itu ya, 3 wise men, padahal kita nggak tahu 3 atau 4, yang penting hadiahnya 3, orangnya nggak tahu gitu kan. Nah, tapi mereka diperintahkan Herodes untuk menjadi detektif menyelidiki bayi yang baru lahir, Yesus. Itu konteksnya. Yang kedua di Injil Lukas, saudara. Ketika dokter Lukas itu dengan sangat akurat melaporkan kesaksian pandangan mata, ya, eyewitness account tentang Yesus. Itu kata akribos, menyelidiki segala sesuatu dengan seksama dari asal mulanya. Panjang ya dijadikan bahasa Indonesia, padahal itu satu kata di dalam bahasa Yunani. Di dalam Kisah Rasul, konteksnya adalah Apolos, seorang guru yang mengajar dengan teliti orang Kristen di Efesus tentang Yesus. Dan yang terakhir di Tesalonika, saudara, para murid-murid Yesus itu tahu benar-benar, artinya bukan tahu sembarangan, tapi tahu benar-benar tentang pengajaran tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi 4 konteks, 4 profesi yang berbeda-beda, tetapi satu benang merah. Ada detektif, ada jurnalis, ada guru, ada murid di sana. Benang merahnya apa, saudara? Mereka harus berhati-hati, akurat, menyelidiki sesuatu untuk supaya mereka bisa mempertanggungjawabkannya. Itu benang merahnya, akribos, saudara. Nah, di dalam Efesus pasal yang kelima, kata akribos bukan dipakai untuk profesi, tetapi menggambarkan gaya hidup. Gaya hidup akribos. Gaya hidup yang selalu alert, yang selalu mawas diri, yang tidak pernah lengah, tidak pernah sembarangan. Itu artinya gaya hidup akribos. Nah, itu pelajaran bahasa Yunani, saudara. Harap Anda tahu sekarang. Kalau nggak tahu semuanya, at least Anda tahu kata Yunani yang di dalam Perjanjian Baru di Efesus, yaitu akribos. Nah, kenapa ini penting? Kenapa kita harus hidup dengan akribos? Saudara, jawabannya ada di kata kecil itu, then atau therefore. Setiap kali Anda baca Alkitab, Anda ketemu kata sebab itu, karena itu, Anda perlu tahu karena apa, sebab apa, gitu kan? Anda perlu nanya itu. Dan banyak sekali Paulus memakai kata sambung tersebut untuk melihat pola berpikirnya. Nah, Anda harus lihat, karena apa ini? Kita harus berjalan hati-hati, berjalan dengan akribos, hidup dengan akribos. Jawabannya, saudara, kembali ke khotbah minggu lalu. Paulus mengatakan kamu bukan hanya hidup dalam kegelapan, kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Kristus. Kamu adalah anak-anak terang. Itu sebabnya jangan hidup sembarangan. Itu sebabnya jangan menyia-nyiakan hidupmu lagi. Itu yang Paulus maksud. Tapi kemudian dia menambahkan sesuatu, saudara, yang dia belum pernah ngomong sebelumnya. Di ayat yang kita baca ini. Hiduplah dengan akribos supaya atau karena hari-hari ini adalah jahat. Setelah begitu Anda observasi ayat ini, yang muncul di benak Anda, kira-kira apa, saudara? Biasa orang bilang gini ya, nak, jangan sia-siakan hidupmu karena hidup ini adalah singkat. Betul nggak? Siapa yang pernah diberitahu orang tua Anda begitu? Kamu jangan menyia-nyiakan hidupmu, nak, karena hidup ini singkat. 70 tahun, 80 tahun, tapi kadang cuman 10 tahun. Kalau nggak percaya, Anda bisa jalan-jalan ke kuburan dan melihat, saudara, ada kuburan yang ditulis di batu nisannya itu usianya masih belasan tahun, saudara. Tapi Paulus tidak bilang begitu. Dia tidak mengatakan bahwa hiduplah dengan
hati-hati dengan seksama, dengan Agribos karena hari-hari ini pendek. Tidak, dia bilang karena hari-hari ini adalah jahat. Aneh kan? Saudara, kalau Anda baca Alkitab, renungan gitu ya, terus Anda melihat ada sesuatu yang aneh, jangan kemudian dilewatkan. Biarinlah, emang gue pikirin gitu ya, udah mau kerja nih gitu. Itu yang sering kali kita lakukan, itu sebab kita gak pernah dapat kebenaran yang menggugah hati kita. Kita harus bertanya, saudara, kenapa Paulus bukan bilang the days are short, tetapi dia bilang the days are evil? Karena konteksnya, saudara. Di Efesus, kota yang paling besar di Asia Kecil pada waktu itu, adalah kota yang penuh dengan penyembahan berhala, Dewi Artemis. Di mana dosa itu beraneka ragam, itu muncul di kota Efesus. Dan kalau Anda menjadi pengikut Kristus di abad pertama di kota Efesus, ada harga yang harus Anda bayar. Persekusi sosial Anda akan dijauhkan orang. Anda tidak akan dapat kesempatan ekonomi dan bisnis. Dan mungkin Anda dianiaya secara fisik. Saudara, apa yang terjadi di Efesus itu terjadi juga hari ini di Melbourne di abad yang ke-21. Itu sebabnya ayat ini berlaku bagi kita sama seperti dia berlaku bagi orang-orang Efesus di abad yang pertama. Praktisnya gini saudara, saya ingin tanya kepada Anda, siapa yang menentukan agenda hidupmu? Siapa yang mengatur apa yang harus Anda fokuskan dalam hidup Anda? Kalau hidup kita itu ditipu, diperdayakan oleh dunia, kedagingan dan si jahat. Ingat ya, unholy trinity itu yang Paulus nyatakan di pasal yang kedua. Maka Anda itu menjadi orang yang unwise, yang bodoh, bukan orang bijak. Gaya hidup Agribos adalah gaya hidup yang dipimpin oleh firman Tuhan karena hidup tersebut diteliti, diperiksa setiap hari di bawah terang firman Tuhan. Saudara, sebetulnya di dunia barat sejak abad yang keempat sebelum Kristus ada yang namanya Sokrates, saudara. Sokrates itu filsuf ya, seorang filsuf. Kalau Anda pernah kuliah ngambil filsafat pasti pernah dengar nama itu. Dan dia sudah mengatakan, an unexamined life is not worth living. Hidup yang tidak diteliti itu nggak layak dihidupi. Dan sepanjang generasi berabad-abad orang itu setuju mengangguk-angguk benar ya apa yang dikatakan Sokrates. Hidup itu harus diteliti. Tapi setelah mengangguk-angguk mereka nggak peduli udah, nggak berubah, nggak melakukan apa yang dikatakan Sokrates. Buktinya apa saudara? Ada orang yang suka bragging gitu ya, dia mengatakan saya ini sudah 20 tahun pengalaman di industri saya. Wah saudara, kalau ada orang ngomong begitu jangan langsung kagum. Karena seringkali itu bukan pengalaman 20 tahun, tapi pengalaman setahun diulang 19 kali. Jadi kesalahannya sama terus, strategi hidupnya sama terus gitu ya, dan hasilnya sama terus tiap tahun. Jadi saudara, jangan menyia-nyiakan hidupmu. Bagaimana caranya? Mulailah dengan meneliti hidupmu. Itu yang pertama. Look carefully, perhatikan dengan seksama hidupmu sendiri. Saudara, itu gak mudah loh. Kita tuh paling gampang memperhatikan dengan seksama hidup orang lain. Kenapa ya dia begitu ya? Kenapa ya dia begitu ya? Iya kan? Tapi begitu hidup kita sendiri, gak enak saudara kita meneliti hidup kita. Apalagi di bawah terang firman Tuhan. Kita merasa tidak secure, kita merasa tidak nyaman. Itu sebab kita ogah melakukan itu. Tetapi itu yang perlu kita lakukan. Teliti hidupmu. Dan kemudian Paulus lebih praktis di dalam strategi yang kedua. Dia bilang, bagaimana cara meneliti hidup kita? Dengan menebus waktu. Redeeming the time. Kata redeem itu muncul di King James ya, tapi dalam ESV itu making the best use. Pergunakan dalam bahasa Indonesia, pergunakan waktumu. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, ada dua kata kunci di sini ya.
waktu dan making the best use itu ya, pergunakan. Mari kita lihat satu demi satu dengan cepat. Yang pertama adalah waktu. Ini bukan waktu kronos gitu ya. Kronos itu artinya Anda bangun pagi, lalu jam 10 Anda berangkat ke gereja gitu ya, lalu nanti pulang makan siang di waktu sore hari, lalu malam hari Anda tidur. Bukan kronologi waktu, bukan. Tapi yang dimaksud itu adalah kata kairos. Kairos itu apa? Kairos itu bukan kronologi waktu. Kairos itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu. Jadi saudara, ini bukan ayat tentang bagaimana memanajemen waktu kita, bukan. Tetapi bagaimana memanage kesempatan yang Tuhan beri. Ini loh definisi kairos ya, yang saya coba sharingkan dengan Anda hari ini. Momen di mana Tuhan itu hadir dengan sangat jelas dalam hidup Anda. Sampai momen tersebut mengubahkan hidup Anda. Sampai Anda itu berada di sebuah poin di mana Anda harus memikirkan ulang, iya ya, untuk apa sih saya itu hidup di dunia ini? Kenapa saya dilahirkan gitu ya? Di kandungan ibuku gitu kan. Saudara, kenapa Anda ada di dunia ini? Nah, pada waktu Anda bergumul seperti itu adalah kairos. Saya kasih contoh saudara. Kairos itu adalah waktu pertama kali Anda menyadari saya orang berdosa dan saya tidak mampu menyelamatkan saya sendiri. Itu sebab saya akan butuh Kristus dan saya mau datang kepadanya. Pertama kali mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu kairos. Dan kemungkinan besar Anda sudah melewati kesempatan tersebut karena Anda ada di sini hari ini. Kairos itu adalah waktu di mana Tuhan itu membawa Anda kepada pertigaan jalan hidup dan Anda harus memutuskan sesuatu. Entah itu mungkin Anda mau menikah atau tidak, Anda pindah kerjaan, Anda pindah negara, Anda akan membuat investasi. Lalu Anda bertanya, untuk apa ya saya memutuskan ini? Apa sih kaitannya dengan hidup saya yang pendek ini, yang cuma sekali? You only live once, YOLO. Nah, pertanyaannya bukan keputusan mana yang membuat saya lebih kaya, tapi keputusan mana yang akan membuat saya lebih serupa Kristus. Apakah menikah dengan dia membuat saya lebih serupa Kristus atau lebih serupa setan? Banyak saudara orang yang sudah menikah mulai mundur pelan-pelan dari Tuhan karena pasangannya. Kalau itu yang terjadi, maka kairos itu lewat saudara. Kairos itu adalah waktu-waktu Anda memutuskan karena Tuhan sedang hadir dalam hidup Anda. Dan keputusan Anda itu berpotensi mengubah arah hidup Anda, arti hidup Anda. Itu sebabnya harus ditebus. Kesempatan itu harus ditebus, redeem. Bukan hanya pergunakan, tapi redeem. Sayang banget dalam bahasa Indonesia, LAI tidak menerjemahkan dengan kata tebus karena itu jauh lebih akurat. Nah, saudara, kata ini adalah kata di dalam dunia bisnis. Ya, dalam bahasa Yunaninya bunyinya ex agora somenoi. Ya, kalau Anda nggak bisa ingat aja siomai gitu ya. Ex agora somenoi gitu ya. No, ex agora somenoi itu artinya dari dua kata, saudara. Ex itu keluar, agora itu pasar. Jadi keluar dari pasar, itu kira-kira artinya. Maksudnya gini. Coba Anda pikirkan seorang yang dagang di pasar dan dia itu pinter banget. Dia akan beli barang ya yang dia perlu. Saudara, kalau ada supermarket lagi price war gitu ya, Anda tahu cerita itu ya. Turunin harga, saya juga turunin. Dia turunin lagi, saya juga turunin. Nah, makanya orang yang pinter akhirnya kita tunggu sampai dia paling bawah, lalu diborong semua terus dia jual di tokonya. Ya kan? Terus dia buat profit.
Karena barang dia sudah habis, sekarang orang harus beli di tokonya. Nah itu namanya menebus. Jadi orang yang bisa membeli sesuatu, saudara, sebelum marketnya itu tutup. Tuhan Allah. Tadi Helena mengatakan memberi kita 24 jam sehari. Atau dalam hitungan detik 86.400. Tuhan itu membuat variasi, ada orang yang miskin, ada orang yang setengah kaya, ada orang yang kaya, ada orang yang triliuner. Sekarang dunia punya 1 triliuner, Elon Musk. Jadi bervariasi. Tapi Anda tahu, kalau soal waktu, Tuhan memberi semua orang itu sama rata, saudara. 86.400 detik. Gak ada yang lebih, gak ada yang kurang. Mau Elon Musk kek, mau orang yang paling miskin di dunia kek, semuanya sama. Saudara tahu, di antara detik-detik hidup kita itu setiap hari, Tuhan memberikan kesempatan, dan kesempatan. Tugas kita itu adalah sensitif, peka terhadap kesempatan. Lalu kita merebutnya, menebusnya demi kerajaan Allah. Tapi sayangnya saudara, kita seringkali melewatkan kesempatan itu. Menurut Australian Financial Review, daftar orang kaya muda di bawah 40 tahun. Sudah ada itu daftar itu ya, kalau Anda nggak pernah tahu. Di bawah 40 tahun di Australia, saudara, untuk Anda bisa masuk daftar itu, Anda harus punya kekayaan aset 44 juta dolar Australia. Anda tahu 22 orang tahun lalu itu berhasil masuk daftar tersebut untuk pertama kalinya. Lalu komentarnya bilang begini saudara, ini adalah anak-anak muda di bawah 40 tahun yang sangat-sangat peka terhadap kesempatan bisnis. Lalu meraihnya, bekerja keras, dan akhirnya mereka masuk di daftar tersebut. Saudara, itu dunia seperti itu. Sangat peka terhadap business opportunity. Pertanyaan saya hari ini kepada Anda, apakah Anda juga peka terhadap kesempatan-kesempatan di dunia ini? Tapi buta tuli terhadap kesempatan-kesempatan yang Allah berikan. Ada kairos yang Tuhan taruh dalam kronos, dalam detik-detik hidupmu itu. Tapi Anda nggak sadar, itu sebab lewat aja begitu aja. Dan Anda tidak mengalami perubahan dalam imanmu. Iman Anda itu mandek. Seperti bonsai tidak bertumbuh. Karena apa? Karena kairos Allah itu lewat. Tragis kan kalau begitu. Saudara, waktu saya melihat hidup saya ke belakang, betapa banyak kairos Tuhan yang juga saya lewatkan, saudara. Kairos untuk sharing Injil kepada orang yang belum kenal. Kairos untuk menghibur orang lain, untuk membantu orang yang sedang membutuhkan. Itu semua hilang karena saya terlalu sibuk dengan agenda pribadi. Dalam keputusan-keputusan kecil yang Anda buat itulah setiap hari yang akan menentukan apakah Anda bertumbuh dalam iman atau enggak. Saudara, karaktermu tidak dibangun dari 10 keputusan besar yang Anda buat dalam hidup ini. Ya misalnya ngambil S1, pindah ke Australia, menikah gitu ya, ambil kerjaan, itu kan keputusan besar ya. Tapi Anda tahu 10 atau 15 keputusan besar dalam hidup Anda bukan itu yang membuat karakter Anda. Yang membangun karakter Anda adalah 10.000 keputusan kecil yang Anda buat dalam keseharian hidup. Dan di dalam banyak keputusan kecil itulah ada kairos. Mungkin Tuhan menunjukkan kairos itu lewat apa? Kehilangan, pengalaman kehilangan. Saudara, dari sekian banyak orang di ruangan ini, pasti ada dari Anda yang pernah mengalami pengalaman kehilangan. Kehilangan kesehatan, kehilangan pekerjaan, kehilangan
orang yang Anda kasihi, kehilangan proyek tertentu. Pada waktu itu terjadi, pada waktu Tuhan mengizinkan itu, bukan berarti dia kejam, saudara. Tapi dia sedang menunjukkan kairos. Supaya Anda tidak bergantung kepada diri Anda, tapi bergantung kepada dia. Nah, masalahnya kalau kita itu berespon dengan grumbling, dengan mengeluh, dengan marah-marah kepada Tuhan, maka kairos itu lewat. Kenapa saudara? Karena Anda nggak pernah tahu maksud Tuhan itu apa. Dan itu step yang ketiga yang Paulus berikan kepada kita. Understand God's will. Pahamilah kehendak Allah. Ini poin yang terakhir, karena suara saya hampir habis. Jadi bagaimana saudara tidak hidup sia-sia? Pertama, teliti hidupmu. Kedua, tebus waktumu. Ketiga, pahami kehendak Allah. Jangan jadi orang bodoh. Bodoh di sini bukan soal IQ, bukan soal intelek. Bodoh di sini, saudara, adalah orang yang hidup tanpa kesadaran bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu sudah sekarang menjadi pemilik hidup kita, bahwa Dia punya kehendak untuk kita lakukan, untuk kita penuhi dalam hidup kita. Jadi ini bukan soal bijaksana secara filsafat, tapi bijaksana hidup di bawah kedaulatan Allah. Hidup di bawah kehadiran Allah yang tidak pernah berhenti itu. Coram Deo. Hidup memahami kehendak Allah dan mentaatinya. Dan kehendak Allah itu bukan hal yang mistik gitu ya. Seperti secret code yang kita harus crack, yang harus kita pecahkan. Tidak, saudara. Ini bukan suara gaib yang kita dengar gitu ya. Hei kamu nikahlah dengan dia gitu. Bukan, saudara, bukan seperti itu. Tetapi ini adalah kehendak Allah yang sudah Dia nyatakan di dalam perjanjian baru dan di perjanjian lama. Kalau Anda sudah jadi Kristen bertahun-tahun, seharusnya Anda semakin peka akan kehendak dan pimpinan Tuhan. Orang suka pakai kata kehendak dan pimpinan. Kehendak itu umum, pimpinan itu spesifik, gitu ya bedanya. Kehendak itu umum, saudara, Allah menghendaki kita untuk suci, hidup suci itu umum. Allah menghendaki kita untuk bekerja, baik dibayar nggak dibayar, tapi bekerja. Itu kehendak umum, kehendak umum. Tetapi pimpinannya bisa beda-beda, saudara, kepada setiap kita. Pimpinan itu spesifik sifatnya. Ya, Anda dipimpin untuk kerja di bidang tertentu. Anda dipimpin untuk tetap single atau menikah dengan seseorang, itu spesifik kepada setiap orang. Tetapi Anda dipanggil secara umum di dalam kehendaknya untuk hidup bagi Tuhan. Sudah nangkap itu ya? Nah, kita harus peka dalam hal-hal tersebut. C.S. Lewis itu pernah bilang begini, Allah itu berbisik kepada kita dalam kenikmatan hidup. Allah itu berbicara kepada kita di dalam hati nurani kita, tapi Allah itu berteriak pada waktu kita kesakitan. Pain, kata C.S. Lewis, kesakitan itu adalah megafon Allah untuk membangunkan dunia yang budak. Sayangnya, meskipun kita mengalami kesulitan hidup, kita masih gak sadar bahwa itu kairos Tuhan. Itu sebabnya kita melewati penyakit, kesulitan hidup, masalah hidup, tetap aja sama. Mungkin waktu terjerumus masalah, kita lebih dekat sama Tuhan. Begitu kita udah kembali sehat, kembali keluar dari masalah, kita gak berubah. Balik seperti yang dulu. Saudara, ini adalah masalah mengenal kehendak Allah. Bukan masalah jadi orang yang kemudian sibuk banget gitu ya. Ini bukan soal hidup produktif, saudara. Banyak orang Kristen itu dipengaruhi oleh konsep dunia yang sebenarnya tidak salah, saudara. Mereka bilang gini, waktu ini pendek, hidup ini singkat. Bahkan ada yang bilang time is money gitu kan. Kita harus kerja keras, apalagi masih muda. Kita harus efektif dan kita harus efisien.
Saudara, waktu ada orang muda yang bilang begitu, saya suka bilang begini kepada mereka, itu enggak salah. Kerja keras gitu ya, jadi orang dan sukses dan seterusnya. Tapi gini loh, kamu harus tahu apa kehendak Allah dalam hidupmu. Lalu biasa saya cerita gini, ada seorang eksekutif Kristen yang sukses banget. Lalu di usianya yang ke-70 dia pensiun. Sebagai seorang yang sudah ada di puncak. Tapi dia mengeluh. Dia meratap. Dia bilang begini. Aku nih seumur hidup meniti karir. Meniti tangga di perusahaan. Tangga karir itu ya. Sampai puncak. Lalu aku ketemu satu hal. Ternyata tangga yang aku naiki itu. Puluhan tahun. Bersandar pada tembok yang salah. Nah, sekarang udah telat. Udah telat. Mau naik tangga satu lagi udah gak kuat. Udah encok. Udah tua dan seterusnya. Saudara, untuk apa Anda sukses di dalam hal-hal yang salah? Pertanyaannya bukan apakah Anda akan jadi sukses atau tidak. Pertanyaannya adalah apakah Anda sukses di dalam hal-hal yang Tuhan kehendaki. Ilustrasi yang kedua, saudara, ada seorang muda sekarang, bukan yang pensiun tapi masih muda. Ya, yang lahir dari keluarga farmer, petani, peternak. Lalu dia tuh bingung, apa yang saya harus lakukan setelah saya ini lulus dari high school. Terus dia satu kali lihat langit, saudara ya, di country Victoria itu langit cerah, ya kan, gak ada polusi. Terus dia lihat awan. Dia lihat awan, tiba-tiba awan itu dia pikir berbentuk dua huruf, saudara. Huruf P dan huruf C. Tiba-tiba dia kaget. Dia bangun, saudara, dari lamunannya itu. Dia bilang, saya sekarang tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tahu apa yang Tuhan mau saya lakukan dalam hidup ini. P dan C. Plan church. Wah, bangun gereja. By the way, itu bukan cerita saya 21 tahun yang lalu. Saudara, saya tidak memulai ICC dengan cerita seperti itu ya. Jangan khawatir. Tetapi balik ke cerita ini lagi. Anak muda ini, saudara, kemudian dengan sangat antusias ya, sekolah ke seminari, dia bangun gereja, memberikan waktu, tenaga, keringat, air mata. Lalu dia burn out. Dia kecapean, saudara. Dan dia berhenti jadi pastor. Lalu dia tanya Tuhan, Tuhan kenapa? Kok sesulit ini melayanimu? Bukankah itu yang kau suruh? Plan church. Lalu saudara, di tengah dia itu berdoa begitu ya. Tuhan itu sepertinya ngomong sama dia. Nak, yang kamu lihat itu letternya udah benar. P dan C. Tapi bukan plan church. Plant corn, tanam jagung kayak bapakmu. Enggak usah bangun gereja, bangun jagung, itu juga pelayanan gitu ya. Jadi saudara, yang saya ingin katakan, Anda mungkin bekerja begitu keras sepertinya untuk Tuhan, tapi kalau bukan itu yang Tuhan mau. Saudara, untuk apa? Kalau Anda itu mau ke satu tempat naik train, lalu Anda sadar, wih, trennya salah. Apa yang perlu Anda lakukan segera? Turun langsung, betul gak? Anda jangan biarin deh, salah gak apa-apa. Yang penting saya sampai tujuan. Gak normal kan? Kalau Anda salah train, Anda langsung turun di stasiun berikutnya. Lalu balik untuk menuju ke tempat yang benar yang Anda ingin tuju. Saudara, itu yang Anda perlu lakukan. Yesus, saudara, hidup paling muda di antara semua pemimpin agama. Kalau Anda teliti sejarah, mulai dari Konfusius, ya, mulai Siddhartha Gautama sampai yang lain deh. Yang paling muda itu Yesus, 33,5 tahun dia mati. Heran ya, waktu dia di kayu salib dia bilang sudah selesai. Sudah genap. Lalu kita nanya, yang benar Yesus.
Yang benar dong, yang sakit masih banyak. Yang hidupnya itu hancur masih banyak di dunia ini. Yang belum kenal Yesus masih berjuta-juta, bermiliar-miliar orang. Bagaimana engkau bisa bilang kerjaanmu sudah selesai? Sudah tahu kenapa Yesus bisa klaim bahwa semua kerjaannya sudah selesai di usia yang begitu muda ketika dia disalib? Karena saudara, Yohanes 6:38 mengatakan dia itu hanya berfokus kepada satu hal. Makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Tidak lebih dan tidak kurang. Dan Yesus tahu kehendak Bapa. Gimana caranya? Karena dia selalu berdoa setiap pagi sebelum melayani. Dia berdoa 40 hari 40 malam sebelum dia memulai pelayanan, Matius pasal yang ketiga. Dia berdoa semalam-malaman sebelum dia memilih murid. Dia hidup di dalam persekutuan yang konstan bersama dengan Bapaknya. Itu rahasia hidup Yesus yang memahami kehendak Allah Bapa. Hari ini saudara, kita punya banyak buku tentang bagaimana hidup efektif. Kita punya aplikasi ribuan. Semua itu enggak salah. Tapi buat apa Anda menjadi lebih efektif dan lebih efisien kalau Anda salah tujuan? Blueprintnya siapa yang Anda sedang hidupi sekarang? Kehendak siapa yang sedang Anda hidupi sekarang? Kalau Anda tahu itu salah, turun dari kereta tersebut. Ganti line yang benar, saudara. Summary, kesimpulan, saya akan mencoba menyimpulkan dengan memparafrase Efesus 5:15-17. Dalam bahasa Inggris gini bunyinya. Lihatlah hidupmu baik-baik, kira-kira begitu. Bukan sembarangan, asal-asalan, tetapi buka matamu untuk melihat apa yang kau lakukan. Dan tebus waktumu yang sudah Allah berikan, karena dunia di sekitarmu itu sangat-sangat hancur. Berhentilah hidup dengan autopilot. Dan jadilah jelas apa yang Tuhan mau dan lakukanlah. Saudara, ini panggilan yang urgent. Khususnya bagi Anda yang masih muda. Pertanyaan saya begini saudara di akhir khotbah ini. Bagaimana saya tahu saya bisa menjawab ini dengan urgency tapi bukan dengan anxiety, bukan dengan ketakutan. Kalau salah gimana? Kalau salah bagaimana? Saudara, jawabannya adalah kalau Anda balik kepada Injil. Nah, saya baru dapat ini, kebenaran ini dalam mempersiapkan khotbah ini meskipun saya sudah bertahun-tahun baca kitab Efesus, saudara. Pada waktu Paulus tadi pakai kata ex agora somenoi, tebus waktumu. Ya kan? Kata yang sama itu dipakai oleh Paulus untuk menggambarkan Yesus di Galatia 3 ayat yang ke-13. Kristus telah menebus ex agora somenoi. Menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi saudara, sebelum Anda bisa menebus waktu hidupmu, sebelum Anda bisa menebus kesempatan hidupmu, Yesus itu menebus Anda terlebih dahulu. Di atas salib itulah Dia menerima konsekuensi semua dosa Anda, hari-hari yang Anda sia-siakan, keputusan yang bodoh yang Anda ambil, jam-jam yang Anda habiskan di dalam kegelapan. Itu yang Yesus bayar di atas kayu salib. Jadi saudara, di atas salib itulah Yesus yang bijaksana menjadi seperti orang bodoh, mati seperti penjahat, supaya Anda dan saya bisa berjalan sebagai orang-orang yang bijaksana. Dia satu-satunya manusia Allah yang melakukan perintah Allah, kehendak Allah dengan sempurna, menebus dosa dunia. Jadi yang saya ingin katakan, sebelum Anda melihat kalender Anda untuk menata hidup, lihat salib. Lebih penting melihat salib daripada melihat kalender. Kalau Anda pulang dari khotbah ini, Anda cuma dapat gini, oke, pesannya adalah saya harus mengubah diary saya, kalender saya. Berarti Anda itu completely wrong. Lihatlah kepada salib terlebih dahulu sebelum Anda melihat kepada kalender Anda.
Orang yang sudah ditebus, barulah dia bisa menebus waktu hidupnya. Karena Yesus sudah membeli kita keluar dari kegelapan, barulah kita bisa membeli kesempatan hidup kita. Anda yang sudah Kristen, coba pikirkan satu hal aja sebagai aplikasi khotbah ini. Di mana area Anda sudah menyia-nyiakan waktu hidup Anda, kesempatan hidup Anda? Scrolling, entertainment, ketaatan kepada Allah yang Anda tunda-tunda. Dalam area apa, saudara? Dan bagaimana Anda harus berespon? Turun dari kereta yang salah arah itu, lalu Anda kembali melakukan kehendak Allah. Apa yang Anda harus lakukan? Pikirkan itu. Bagi Anda yang belum Kristen, undangannya bagi Anda bukan mencoba untuk menjadi bijaksana. Undangannya adalah untuk Anda datang kepada salib Kristus. Karena di sanalah anak Allah yang maha bijak itu diperhitungkan sebagai orang yang bodoh dan dikutuk karena dosa kita. Supaya kita yang adalah orang bodoh dapat diampuni dan dapat menjadi anak-anak terang. Datanglah kepada Kristus terlebih dahulu. Yang lain itu akan menyusul setelah itu. Mau saudara? Mari kita datang kepadanya, kita berdoa.